Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, coba simak video berikut. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Halo anak-anak, kembali lagi kita di kelas TIK dan kita hari ini akan belajar sama-sama tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita belajar. Apa itu teknologi? Nah, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai hal. Teknologi juga sering digunakan manusia dalam berbagai hal seperti transportasi, teknologi komunikasi, informasi, pendidikan, kesehatan, industri, pemasaran, dan lain sebagainya. Apa saja contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba kita lihat ya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada teknologi transportasi. Nah, di sini Pak Juan sudah menyiapkan 2 gambar ya. 2 gambar tentang ini ya, transportasi itu dulu mobil zaman dulu itu seperti ini dan sekarang kalian lihat perbedaannya ya. Nah, jadi teknologi itu berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang ya. Nah, itu semua tergantung daripada fungsi penggunaannya dan juga tujuan manusia itu sendiri. Nah, kemudian juga ini ya, masih dalam transportasi, kita coba lihat di sini Pak Juan punya gambar Grab dan Gojek. Nah, teknologi transportasi sekarang ini sangat mempermudah manusia ya. Jadi kalau mau kemana-mana itu tidak perlu punya mobil sendiri ya, tinggal sewa transportasi online saja. Nah, contohnya yang Grab dan Gojek ini. Nah, ini yang
biasanya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya berkembang dengan sangat pesat pada zaman sekarang ya. Jadi mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu memang terus berkembang. Tapi di zaman sekarang ini berkembang dengan sangat pesat, sangat cepat begitu ya. Misalnya ini ya. Dulu itu orang kalau mau mendapatkan informasi biasanya mereka dapat lewat koran ataupun juga majalah ya. Jadi pokoknya berita-berita tentang artis, tentang politik, tentang banyak hal itu mereka dapat dari seperti ini, media-media cetak seperti ini ya, ataupun juga mungkin ada media seperti TV dan sebagainya. Nah, namun sekarang untuk mendapatkan informasi, orang bisa mencarinya lewat Google, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah, jadi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk bisa mendapatkan informasi dan juga bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, lewat aplikasi-aplikasi setelah menggunakan teknologi zaman sekarang ini. Nah, jadi kira-kira di antara kalian ini biasanya pakai aplikasi yang mana nih ya? Nah, kalau Pak Juan TikTok Pak Juan tidak pakai ya, cuma beberapa saja yang ada di sini kecuali TikTok lah. Nah, mengapa teknologi informasi dan komunikasi ini selalu berkembang? Kira-kira kenapa ya? Nah, ada 3 alasan mengapa teknologi informasi dan komunikasi ini selalu berkembang. Yang pertama itu karena kebutuhan manusia, ya, kebutuhan manusia. Nah, manusia ini membutuhkan yang namanya informasi dan komunikasi, ya. Nah, tentunya kalau misalnya kalian tidak tahu informasi, kalian tidak sekolah, pastinya kalian tidak mendapatkan informasi apa-apa ya, tidak mendapatkan informasi apa-apa. Nah, salah satunya lewat sekolah kalian bisa mendapatkan banyak informasi, banyak pembelajaran ya yang bisa kalian dapatkan. Dan komunikasi juga salah satu kebutuhan manusia juga ya. Bayangkan kalau satu hari kalian tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa, itu pasti mungkin kalian ada yang stres dan sebagainya. Nah, jadi memang teknologi informasi dan komunikasi ini selalu berkembang. Salah satunya karena memang itu adalah kebutuhan dasar manusia ya, untuk mendapatkan informasi dan juga melakukan komunikasi ya. Yang kedua, kenapa teknologi informasi dan komunikasi ini selalu berkembang? Karena adanya persaingan pasar atau juga persaingan industri ya. Nah, jadi kan kalau orang mau mendapatkan teknologi informasi dan komunikasi itu kan ada alat-alat yang digunakan ya, ada alat-alat yang digunakan misalnya handphone, TV ya, ada banyak hal yang digunakan untuk bisa menyebarkan informasi dan juga melakukan komunikasi. Nah, untuk itu setiap perusahaan, setiap pabrik itu mereka berlomba-lomba ya untuk bisa membuat teknologi yang lebih bagus daripada yang lain. Makanya mereka selalu bersaing untuk bisa menciptakan misalnya handphone yang lebih canggih, menciptakan TV yang lebih canggih, menciptakan laptop yang lebih canggih dan sebagainya. Begitu ya. Makanya salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini selalu berkembang ini adalah persaingan pasar atau juga persaingan industri. Nah, yang ketiga ini karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi kenapa teknologi informasi dan komunikasi itu selalu berkembang? Karena ilmu pengetahuan itu juga selalu berkembang. Setiap hari pasti ada saja penemuan yang manusia lakukan untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi karena ada persaingan pasar, jadi setiap orang itu juga atau ilmuwan-ilmuwan itu juga mereka terus mengembangkan ilmu pengetahuan supaya bisa mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi ya. Misalnya dulu itu kita dengar sinyal itu hanya 3G, sekarang sudah 4G, bahkan sekarang itu sudah 5G.
Bapak juga dengar-dengar itu mau yang 6G lagi itu, 6G atau aduh, pokoknya begitu banyak perkembangan yang bisa kita dengar lewat informasi-informasi yang kita dapatkan lewat Google, Instagram, Facebook dan sebagainya. Ya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian apa saja nih dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, kira-kira apa saja dampaknya nih? Nah, tentunya kalau bicara tentang dampak, kita pasti akan bicara tentang dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya yang pertama, dampak positifnya itu adalah mempermudah setiap orang untuk mencari dan mendapatkan informasi. Nah, jadi dampak yang pertama itu setiap orang itu bisa mudah ya dalam mencari informasi dan juga mendapatkan informasi. Nah, pokoknya tadi lewat informasi-informasi yang bisa didapatkan lewat yang aplikasi-aplikasi yang tadi Pak John sudah sampaikan ya, Instagram, Facebook, Google, YouTube dan sebagainya. Ya, setiap orang bisa mencari informasi lewat aplikasi-aplikasi tersebut atau juga masih media-media mainstream ya seperti TV juga masih bisa. Tapi kalau yang zaman-zaman sekarang itu biasanya dapat dari ya Instagram, Facebook, Google dan sebagainya, itu YouTube ya. Nah, kemudian yang kedua, dampak positifnya, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat ya. Nah, di zaman sekarang ini tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cepat lambatnya orang untuk berkomunikasi. Sekarang ini wah gampang sekali ya dan sangat mudah sekali, cepat sekali untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tinggal kita buka handphone, kita kasih nyala WhatsApp, langsung kita telepon orangnya, atau kita bisa langsung telepon juga secara seperti biasa menggunakan pulsa. Ya, kita langsung bisa terhubung dengan orang yang ingin kita komunikasi begitu ya. Nah, jadi sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa sangat cepat untuk bisa melakukan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mempermudah setiap orang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini juga ya. Jadi setiap orang itu dimudahkan untuk bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Kalau misalnya kalian sekolah sekarang ini, sekolah online, untuk bisa mengembangkan pengetahuan kalian belajar di sekolah secara online ya. Nah, ini dengan penjelasan Pak Juan lewat video ini saja adalah salah satu teknologi yang sudah berkembang dari sebelumnya ya. Sebelumnya itu kalau kalian mau belajar itu kan harus datang ke sekolah dulu ya. Kalau sekarang itu karena situasi Covid ini kita menggunakan teknologi sehingga kalian bisa belajar lewat video ini juga ya. Nah, jadi ini juga mempermudah setiap orang termasuk kalian siswa ya untuk bisa mengembangkan pengetahuan. Nah, kemudian kita juga bisa mengembangkan keterampilan ya lewat misalnya kalau Pak Juan biasanya itu Pak Juan belajar lewat video-video di YouTube ya. Bagaimana cara membuat masakan yang seperti ini dan sebagainya. Mungkin di antara orang tua kalian juga atau mama kalian itu juga kalau misalnya masak pasti mungkin ada beberapa yang melihat tutorial memasak di YouTube juga ya. Nah, itu salah satu contohnya dan masih banyak lagi hal yang bisa kita dapatkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ya. Jadi itulah beberapa dampak positif yang bisa Pak Juan sampaikan. Nah, tapi ternyata ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama itu banyak tersebarnya berita-berita bohong atau kita biasanya sebut itu hoax ya, hoax. Nah, jadi banyak tersebar berita-berita bohong itu ya. Jadi di zaman sekarang ini dengan adanya informasi yang sangat cepat kita dapatkan ya, informasi yang sangat tersebar dengan sangat pesat ya, itu membuat orang-orang juga banyak yang menggunakan teknologi informasi ini dengan tidak bijak ya. Mereka menyebarkan berita-berita bohong ya,
hanya supaya untuk lebih tenar atau mungkin untuk menciptakan kehebohan dan sebagainya. Nah, ini salah satu dampak negatif yang perlu kita hindari juga ya. Jangan sampai kita juga menjadi pelaku penyebar berita bohong ya. Jadi jangan kita menjadi pelaku penyebar berita-berita bohong itu ya. Nah, kemudian dampak negatif yang kedua itu yang bisa kita pelajari adalah komunikasi digunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya penipuan dan lain-lain ya. Nah, jadi harusnya teknologi komunikasi itu kita gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan informasi yang positif ya. Misalnya kita mau telepon teman kita untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas, atau mungkin juga kita bisa menggunakan WhatsApp ya, supaya ada grup bersama teman-teman, supaya mungkin kalian bisa saling bercengkerama atau kalian bisa berbagi cerita ya. Tapi sekarang ini ada juga orang yang menggunakan teknologi komunikasi untuk menipu orang lain ya, entah itu misalnya menipu untuk mengambil uang dan sebagainya ya, ada kejahatan ya. Nah, jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu ya, dan kita juga harus tahu kira-kira bagaimana cara orang melakukan itu supaya kita juga bisa menghindari kalau misalnya mungkin kita mau ditipu nih ya. Jadi kita harus tahu kalau sekarang itu banyak orang yang juga menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, Pak Juan harap anak-anak itu tidak menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif ya. Kita harus menggunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, kemudian dampak negatif yang ketiga yang bisa Pak Juan sampaikan itu adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menimbulkan kecanduan informasi ya. Kecanduan informasi ini maksudnya apa Pak John? Kecanduan informasi. Nah, ini maksudnya adalah ada orang itu yang satu hari kalau dia tidak mendapatkan informasi dia bisa stres ya. Bahkan ada yang tidak bisa tidur kalau misalnya tidak nonton YouTube ya. Padahal mungkin sebenarnya tidak perlu juga dia menonton YouTube. Nah, biasanya kan kalau kita mau nonton YouTube itu kan untuk mendapatkan informasi yang penting, misalnya materi belajar atau mungkin tutorial tertentu ya. Tapi ada orang itu yang hanya nonton saja ya, nonton saja. Nah, akhirnya menimbulkan kecanduan informasi. Dia tidak bisa tidur kalau dia belum nonton YouTube. Ada orang yang seperti itu. Nah, jadi salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ini juga adalah menimbulkan kecanduan informasi. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jadi Pak Juan harap semua anak-anak itu bisa menggunakan teknologi ini secukupnya ya. Jangan kita menggunakan teknologi ini tanpa ada batas, harus ada batasnya. Kita harus bisa membatasi diri kita sendiri untuk bisa melakukan semua hal itu dengan positif ya. Ini adalah dampak-dampak negatif yang harus kita hindari juga ya. Jadi Pak Juan harap kalian semua bisa belajar dengan baik supaya kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan hal-hal yang positif ya. Nah, jadi demikian yang bisa Pak Juan sampaikan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap dari kita itu harus bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan baik sehingga bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang lain dan bagi diri kita sendiri juga ya. Tuhan sudah menciptakan kita itu untuk bisa memiliki pemikiran ya, memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi kita harus juga di dalam hal menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kita harus dengan bijak. Kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang positif ya. Nah, jadi Pak Juan harap semua anak-anak bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan juga bisa memberkati orang lain. Nah, berikut ini Pak Juan punya tugas untuk anak-anak sekalian ya. Nah, di sini Pak Juan minta kalian untuk membuat sebuah gambar. Jadi kalian gambar suatu aplikasi ya yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang sering kalian gunakan. Ya, misalnya Facebook, Instagram, Google, TikTok dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi kalian pilih salah satu aplikasi yang sering kalian gunakan, kalian gambar aplikasinya begitu ya.
Misalnya kalian sering menggunakan, Pak saya sering menggunakan Facebook. Oke, berarti kalian gambar logo Facebook ya. Kemudian di sini tulisnya, setelah itu tuliskan di samping gambar yang telah kalian buat tentang fungsi dan manfaat dari aplikasi tersebut. Nah, jadi Pojon mau tahu nih, kira-kira kalian tahu tidak fungsi dan manfaat dari aplikasi yang sering kalian gunakan itu. Nah, Pojon mau kalian tuliskan di samping gambar yang sudah kalian buat itu ya. Nah, jadi itu tugasnya. Kalau misalnya kalian sudah selesai, silakan foto hasil kerja kalian ya. Silakan foto hasil kerja kalian dan upload di Google Classroom ya. Nah, nanti Pojon sudah siapkan tempat pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Jadi selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.